Kalau sekam-sekam padinya ini sudah tumbuh, itu indikator media tanam ini sudah siap dan bagus. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mas Bolang. Terus beberapa waktu lalu itu banyak banget yang nanyain tentang media tanam yang biasa saya pakai untuk nanam sayuran di kebun belakang, kebun atas, dan kebun depan. Terus sore ini, petang ini karena lagi mau senja di belakang sana, saya mau buatin videonya biar nggak jawab satu-satu ya teman-teman tuh ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini isinya akan berkisar tentang video jalan-jalan, video berkebun, tips-tips berkebun, dan beberapa video tur kebun, baik itu di kebun saya sendiri atau nanti kalau udah pandemi ya, akan muter ke beberapa kebun yang ada di Indonesia. Oke, itu dulu. Jadi kalau sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan di-subscribe, dihidupkan lonceng notifikasinya. Oke, tidak berlama-lama, mari kita buat media tanamnya. Yang perlu kita persiapkan adalah, biasanya saya memakai dengan 4 jenis bahan untuk media tanam yang biasa saya pakai untuk sayuran yang ada di kebun. Yang pertama adalah, ini sekam bakar, yang kedua ini sekam mentah, terus yang ini adalah kompos. Tapi kalau teman-teman nggak ada kompos, bisa juga pakai pupuk kandang. Tapi pastikan pupuk kandangnya sudah matang, karena kebanyakan pupuk kandang yang dijual di luar sana, di mamang-mamang itu, dia masih ada proses fermentasi. Kadang kalau kita buka, itu bungkusnya atau hawa di dalam bungkus pupuk kandangnya itu masih panas, itu berarti masih ada proses fermentasi. Dan biasanya kalau kita campurin langsung, terus kita pakai nanam, tanaman kita akan kering, mati, dan karena nggak kuat proses fermentasi itu masih panas banget, jadi akar tanamannya nggak kuat. Oke, pastiin dulu dia udah adem kalau pupuk kandang. Kalau kompos juga gitu, ini kompos sudah saya ayak jadinya halus. Kompos yang kalau teman-teman pengen tahu cara buat komposnya, bisa di link deskripsi atau di card di atas ya, diklik aja. Kalau buat tanaman sayur, saya merekomendasikan pakai tanah baik itu tanah lembang atau tanah merah, atau kalau teman-teman nggak ada tanah lembang atau tanah merah, bisa pakai tanah yang ada di pekarangan, yang lapisan paling atas, namanya topsoil. Jadi si tanah lapisan paling atas itu biasanya terbentuk dari dedaunan kering yang udah lapuk, sampah-sampah organik kering yang udah lapuk, biasanya dia subur banget. Kalau di hutan biasanya namanya humus. Tapi kan kalau kita di kota susah banget cari humus ya. Tapi kalau teman-teman ada tanah lembang atau tanah merah, pakai itu juga nggak apa-apa, karena susah banget kan kalau kita di kota itu untuk nyari tanah topsoil atau lapisan paling atas atau humus, susah banget. Jadi biasanya saya pakai ini, tanah lembang. Tanah lembang ini kenapa saya pilih, karena si tanah ini adalah tanah vulkanis. Jadi biasanya tanah hitam itu kayak akan unsur hara. Jadi ketika dicampur dengan ini, terbukti kebun saya tuh sayurannya juga langsung bahagia gitu. Jadi sayuran juga lebar-lebar, atau buahnya juga bagus-bagus gitu. Oke, biasanya saya campur aja, perbandingannya 1:1:1:1:1. Jadi lengkap. Kalau teman-teman nggak ada sekam mentah atau sekam bakar, ini bisa dipakai dua sekam bakar, 1 pupuk kandang atau kompos, 1 tanah gitu. Jadi si sekam ini kenapa saya banyakin, karena saya mau tanaman itu poros. Poros itu artinya ada rongga-rongga di dalam media tanamnya, supaya kalau kita nyiram, airnya tuh cepet turun ke bawah. Jadi untuk memastikan media tanam teman-teman itu bagus, coba disiram. Nah, kalau airnya tuh cepet turun, langsung bablas turun ke bawah, itu artinya media tanam teman-teman bagus. Dan itu tanaman juga seneng, karena dia nggak terlalu banyak air, dan kebusukan akar itu dapat diminimalisir. Oke, kita campur sampai benar-benar rata. Kita campur semuanya. Nah, kalau saya biasa memang nyampurnya kalau buat media tanam dengan tanah aja, supaya kalau ada yang tanah atau biasanya tanah lembang atau tanah merah itu kan berindil-berindil kayak gini ya. Berindil-berindil itu bahasanya apa sih?
Jadi menggumpal. Nah, menggumpal itu bisa kita sambil remes-remes gini supaya dia tercampurnya bagus. Terus biasanya di tanah merah atau tanah lembang itu ada batu-batuan kerikilnya. Nah, kalau kayak ini ada, kita buang aja. Terus kita campur sampai benar-benar menyatu dengan yang lain, satu sama lain menyatu. Jadi media tanam ini tersusun dengan rongga-rongga yang bagus, supaya nanti kalau buat nanam itu juga poros atau gembur kalau istilahnya dalam pertanian. Oke, kita campur terus sampai dia benar-benar menyatu. Kalau menyatu gini, biasanya saya akan saya diemin dulu selama beberapa hari, minimal seminggu lah. Saya diemin seminggu, baru nanti bisa digunakan. Nah, kalau teman-teman punya asam humat atau Humagold, bisa disemprotin di sini sebelum kita simpen. Bisa dibasahin dengan si Humagold atau asam humat. Jadi gunanya adalah untuk memperkaya unsur hara yang ada di dalam media tanam yang kita buat. Saya coba cek stok Humagold atau asam humat saya ya dulu. Ternyata stok Humagold habis teman-teman, adanya cuma pupuk Hayati ini, Agrobus. Jadi ini bisa kita pakai untuk campuran ini supaya untuk memperkaya. Nah, kalau teman-teman nggak ada ini, saya biasanya juga pakai ini. Ini pupuk organik juga, pupuk guano. Jadi si pupuknya itu berasal dari kotoran kelelawar. Jadi kayak gini. Ini kotoran kelelawar yang sudah diolah. Dan ini organik. Ini sangat bagus sekali buat media tanam yang mau kita pakai. Jadi teman-teman bisa campurin ini. Jadi teman-teman bisa campur ini ke dalam media tanam yang kita buat. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kali ini saya menyampurin ini cukup segenggam aja. Nanti kita campur lagi. Dan dikasih dengan si pupuk Hayati ini. Si Agrobus ini takarannya adalah satu tutupnya itu buat 2 liter air. Dah. Kalau teman-teman nggak ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi ini untuk makin memperkaya aja si unsur hara yang ada di dalam media tanam yang kita buat. Sebenarnya 4 dari unsur tadi itu sudah lumayan bagus. Tapi kalau ditambah ini dia tuh akan makin bagus. Dan biasanya saya kalau di kebun itu pakai media tanamnya seperti ini, ditambahin dengan si pupuk guano atau si Agrobus dan Humagold. Humagold itu kuncinya adalah si asam humat ini untuk memperbaiki unsur-unsur hara yang ada dalam tanah. Jadi biasanya kalau kita di lama media tanamnya ketika saya mau update itu saya tebarin dengan atau saya siramin dengan si Humagold itu. Tapi nggak apa-apa, pakai ini dulu. Siramnya nggak usah terlalu banyak ya. Jadi kira-kira kalau dikepel airnya nggak netes gitu aja. Jadi kita aduk-aduk lagi jadi sampai dia lembab. Nah kayak gini. Nah ini sudah basah tapi tidak terlalu basah, dan ini bagus untuk kita simpan dulu selama seminggu, paling cepat seminggu ya teman-teman. Kalau saya biasa sebulan nyimpennya, sampai kadang si sekam padinya, sekam mentahnya ini ada beberapa yang tumbuh, dan itu adalah indikator bahwa media tanam ini sudah siap. Kalau sekam padinya ini sudah tumbuh, itu indikator media tanam ini sudah siap dan bagus. Itu teman-teman, biasa saya simpan dulu atau saya taruh di pot yang besar atau di bak yang besar. Seangin-anginin aja nggak apa-apa, disimpan dulu di situ. Nah ini kalau diperes sudah nggak keluar airnya, tapi dia lembab bagus. Media tanam yang bagus itu seperti ini, dan media tanam yang bagus yang poros itu seperti ini. Jadi ketika dikepel dia nggak mencar, tapi ketika disentuh dikit aja dia akan kempiar. Ya, gampang kempiarnya. Nah, itu artinya rongga-rongga di dalam media tanam ini bagus, dan biasanya bagus buat perakaran. Nah ini biasanya media tanam yang saya pakai di kebun depan dan kebun belakang dan kebun atas. Ini organik ya teman-teman ya.
Jadi ini untuk perawatannya nanti biasanya saya siramin dengan pupuk organik cair. Pupuk organik cairnya kalau teman-teman pengen lihat cara buatnya, bisa diklik di link deskripsi atau di card yang ada di atas. Oke, ini kita simpen. Udah sore juga. Kita simpen dulu. Mungkin segitu dulu tips membuat media tanam buat sore kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang baru gabung. Silahkan di subscribe dan dihidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video baru tentang berkebun atau tentang jalan-jalan, teman-teman dapat notifikasi. Dan kiranya kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman terdekat, orang-orang terdekat yang ada di sekeliling teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang sudah gabung, sudah support selama ini, terima kasih banyak supportnya. Dan apresiasi dari teman-teman adalah semangat saya buat berkarya, semangat saya buat membuat konten yang mungkin bermanfaat. Kalau saya sih, intinya saya bukan ahli ya, ini semuanya berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komen. Dan saya rasa itu aja, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berkarya. Oh ya, satu lagi. Kunci untuk menanam adalah media tanam yang bagus. Kunci kesuksesan untuk menanam sebuah tanaman adalah media tanam yang bagus. Jadi teman-teman harus persiapkan benar-benar media tanamnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.